Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wilda dalam suluk metik faksi dari Saung Santri Inayatullah. Apa kabar sahabat? Hawa dingin memang menyenangkan sambil meminum secangkir kopi. Tetapi jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Sang Robbi. Sahabat, kali ini kita akan membahas maqalah dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau berkata, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi." Barang siapa yang mencari ilmu, sesungguhnya surga mencarinya. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka nerakalah yang mencarinya. Sahabat, mencari ilmu adalah sebuah pencarian yang sangat utama. Mengapa? Karena kemuliaan dari ilmu tersebut nantinya akan meliputi pemiliknya. Dan lagi, jika kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita bisa mengetahui perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba, jika seandainya kita tidak mengetahui, apalagi memenuhi syarat-syarat sholat yang kita lakukan, apakah mungkin sholat kita dianggap sah? Jika sholat kita saja tidak dianggap sah, maka mungkinkah sholat kita diterima? Oleh karena itu, ilmu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui dan memperbaiki segala kelemahan, kekurangan, aib dan celah dalam diri kita. Dengan ilmu pula, kita bisa tahu mana yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang bisa menghadirkan murkanya kepada kita. Dengan menggunakan ilmu pula, kita tahu bagaimana harus memperlakukan sesama, bagaimana menghormati orang tua kita, bagaimana menghormati orang-orang yang lebih mulia daripada kita, bagaimana kita harus menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita, dan masih banyak lagi keutamaan ilmu yang lainnya. Dan lagi, orang yang mencari ilmu dengan ikhlas, ia akan didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut pun ikut mendoakannya. Maka bagaimana mungkin orang yang mencari ilmu ini tidak dicari oleh surga? Tetapi ada yang harus diingat sahabat, bila kita mencari ilmu bukan karena Allah, seperti kita mencari ilmu untuk mendapatkan gelar, kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan tertentu, atau kita ingin memiliki popularitas dan pujian dari orang-orang, maka ilmu yang kita cari ini tidak akan menghasilkan apapun bagi diri kita kecuali apa yang kita inginkan, dan justru akan menjadi beban kita di akhirat kelak. Dan bahkan yang terburuk, ilmu yang kita miliki ini bisa membawa kita ke neraka. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Man ta'allamal ilma li ghairillahi aw arada bihi li ghairillahi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah, atau ia menghendaki dengan ilmu tersebut selain keridhaan Allah, maka hendaknya ia mempersiapkan diri untuk menempati tempatnya di neraka. Selain itu sahabat, apakah setelah kita mengetahui bahwa ilmu kita nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat, apakah kita berpikir, kalau begitu aku nggak perlu cari ilmu? Itu adalah sebuah kesalahan. Mengapa? Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Sahabat, selama ini yang kita sebut dengan maksiat hanyalah mencuri, berzina, membunuh orang lain, dan perbuatan-perbuatan keji yang sejenis dengan itu. Padahal yang dimaksud dengan maksiat adalah sesuatu yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita ambil sebuah contoh. Misalnya kita membentak orang tua kita bersikap kasar kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap lembut kepada keduanya, tidak mengeluh ketika mereka memerintahkan kepada kita. Maka apa yang telah kita lakukan, membentak dan bersikap kasar kepada orang tua kita, disebut sebagai kemaksiatan. Sebuah contoh lain, kita melakukan sesuatu yang mengganggu tetangga kita.
menyetel musik keras-keras, atau perbuatan-perbuatan lain yang sekiranya itu mengganggu kenyamanan tetangga kita. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Maka perbuatan kita mengganggu tetangga kita itu disebut sebagai maksiat. Mata kita melihat sesuatu yang tidak pantas, itu juga maksiat. Telinga kita mendengar sesuatu yang bukan menjadi hak kita, itu juga disebut maksiat. Dan masih banyak hal-hal yang selama ini kita remehkan, ternyata itu dihitung sebagai maksiat dan dosa. Sementara kita tahu bahwa orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa tempatnya adalah di neraka jika ia tidak mau bertobat. Tetapi lagi-lagi, bagaimana mungkin kita bertobat jika seandainya kita baru menyadari perbuatan-perbuatan remeh tersebut adalah kemaksiatan jika kita tidak belajar? Sahabat, itulah mengapa kita harus berhati-hati dalam berbicara, selalu menjaga pandangan kita, tidak berusaha mencuri dengar pembicaraan orang lain yang bukan menjadi hak kita, tidak pernah meremehkan orang lain di sekitar kita, kenal atau tidak dikenal, dan akhlak-akhlak baik lainnya. Sahabat, semoga kita menjadi bagian dari mereka yang dicari oleh surga, karena kita mencintai ilmu, kita mencarinya dan mengamalkannya, dan terhindar dari menjadi bagian orang-orang yang dicari oleh neraka karena kita lebih mencintai maksiat dan terus berada di dalamnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.